Nggih, Pak. Selamat pagi Bu Nani. Apa yang Nggih, ingin selamat panjenengan pagi. bahas di coaching kita hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Nggih. Nggih, selamat pagi Pak Didik. Nggih. Terima kasih waktunya pada Pak Didik yang sudah Nggih. untuk saya Senang. di pagi hari ini. Nggih. Begini Kita Pak, ngobrol. saya ini mau mau coaching dengan Pak Didik. Saya Monggo saat Bu, ini kan monggo. mengajar di kelas 1, Pak. Swanten kula dereng mlebet, Pak? Sampun jelas sekali ini kan. Oh, nggih. Saat ini kan saya mengajar di kelas 1, Pak. Kemudian saya itu punya murid 1 yang Apa namanya Bu Citra Puji itu tak anaknya jadikan sangat co-host saja, ganti aktif, Pak. Nah, ngoten? Monggo sangat Bu dilanjut. hiperaktif dan tidak bisa fokus pada pelajaran. Dan belum bisa membaca, Pak. Tapi anak itu nulisnya Oke, itu monggo. rapi Bisa begitu, Pak. dimulai. Bu Puji, Nggih. sudah bisa? Anak itu Oke, nulisnya monggo. rapi. Kalau disuruh diam, anak Silakan, itu monggo. sukanya ngamuk, tidak mau duduk, dan sukanya itu menyobek bukunya temannya begitu, Pak. Nggih. Berarti Bu, tunggu Bu sebentar. terima kasih Bu Nani sudah berbagi situasinya. Kita santai saja, mungkin sambil membawa kopi hangat. Hal-hal yang menari-nari di pikiran Bu Nani kita gali bareng-bareng hari ini terhadap permasalahan itu. Bagaimana perasaan Bu Nani tentang perilaku si Citra ini? Saya penasaran kok, apa kalau boleh jujur nih, apa sebenarnya yang Ibu rasakan dalam hati Bu Nani ketika menghadapi perilaku Citra itu? Mungkin ada campur aduk perasaan atau gimana? Betul, Pak. Saya campur aduk perasaan saya itu. Kadang saya itu merasa frustasi bagaimana supaya anak ini bisa seperti temannya begitu, Pak. Dan nurut, dikandani sekali 2 kali paham gitu, terus tidak membuat ulah. Kadang saya ini juga merasa kewalahan begitu, Pak. Tapi saya juga ingin Pak membantunya supaya si Citra ini tadi bisa memperhatikan pelajaran, bisa fokus pada pelajaran, kemudian bisa tidak terlalu mengganggu teman-temannya begitu, Pak. Kadang saya juga merasa stres sampean gitu. Begitu nggak keprihatinan Bu Nani nggih. Nggih. Terus coba misalkan kula ditepakne panjenengan itu membayangkan sejenak kalau kita bangun tidur kemudian situasinya sudah teratasi kok rasanya plong gitu ya. Mungkin saya boleh tanya apa yang ingin Bu Nani capai dalam menangani situasi Citra ini? Saya gini Pak, saya ingin fokus di kelas. Setiap saya tidak meninggalkan tidak meninggalkan kelas, entah itu ke kantor atau ke mana, saya berusaha tetap mendampingi anak-anak, terutama mendampingi si Citra ini, jangan sampai membuat ulah kepada teman-temannya. Begitu Pak. Kemudian saya juga meningkatkan kemampuan untuk membacanya dengan cara saya coba untuk pendampingan individu pada Citra, Pak, dan mengurangi perilaku hiperaktifnya tanpa membuatnya marah. Saya ajak guyon, saya dekati supaya bocah ini bisa diatur dengan masa pemikirannya begini, begitu Pak. Pak enak di sanjung-sanjung dan gitu Pak. Dibombong lah istilahnya. Kalau dibombong-bombong ngoten kan manut ngoten. Tujuan yang bagus itu Bu, nggih. Bagaimana panjenengan kalau tahu bahwa nanti tujuan itu bisa tercapai itu kan rasanya luar biasa sekali.
Nggih. Nggih, Pak, Coba nggih. kita bayangkan yang lebih konkret misalkan kita melompat ke masa depan di mana Bu Nani tadi sudah berhasil menangani Citra dengan baik gitu kan, pasti suatu kepuasan batin yang luar biasa Nggih. dan bisa menjadi tanda keberhasilan Bu Nani untuk mengelola murid-murid yang bermasalah seperti Citra ini tadi. Nggih, Pak. Saya ingin melihat si Citra ini duduk tenang seperti teman-temannya, Nggih, betul. mengikuti pelajaran dengan fokus. Begitu, Pak. Meskipun hanya mungkin 15 menit atau 20 menit bisa duduk dengan tenang dulu. Harapan saya begitu. Terus Assalamualaikum. Pripun Pak Milo? mulai mengenalkan huruf-huruf supaya si Citra ini mulai bisa membaca begitu, Pak. Oh, nggih. Gitu dan pendekatan supaya si Citra itu tidak mudah marah, ngoten. Oh, Ngoten, Pak. oh nggih nggih. Pak Amilu. Oh, iya nggih. Pak nganu nggih. Coba Masuk kita di nganu enggak Bapak Amilu? lihat Di situasinya yang lebih kolom detail. chatnya itu. Bisakah Bu Nani Nggih, Mas. menceritakan contoh perilaku yang spesifik dari Citra ini? Coba kita sama-sama untuk bisa lebih memahami tentang Citra di dalam kelas dan juga hari-hari bersama Citra ini bisa diceritakan Bu Nani? Oh, nggih, Pak. Ada momen-momen yang Anak ini kan sangat aktif sekali, Pak. Suka teriak-teriak. Nggih, suka teriak-teriak terus lari-lari. Kalau misalnya dia membuat ulah itu malah temannya yang disalahkan. Kemudian kalau nangis itu sekencang-kencangnya seperti di rumah itu. Sampai satu sekolah itu gebrebeken istilahnya begitu, Pak. Pol nangisnya di pol nih, Pak, seperti di rumah itu. Kemudian kalau misalnya dia tidak nangis, dia itu membuat ulah suka ngambilin alat tulisnya temannya, terus dibuang, kadang nyobek buku temannya, begitu, Pak. Nanti kalau ada temannya sing berani males, genten diwaneni, ndak terima, genti nyalahne sing kancane niku wau, ngoten nggih niku. Nyalahne koncone sing dinakali, ngoten. Makanya kalau di rumah dia itu lapor sama ibunya. Kalau si Citra ini dinakali sama temannya, ngoten. Ngoten terus, ya, tidak mau mengakui kelakuannya sendiri itu enggak mau, Pak. Ngoten niku si Citra itu. Kemudian ibunya juga menerima napa nggih wadulane putrane niku ke sekolah juga. Ibunya juga marahi temannya si Citra itu, anaknya jangan diapa-apain, maksudnya gitu toh. Kemudian anak-anak juga kan mengadu pada saya sebagai gurunya. Lah di kemudian hari saya panggil ibunya si Citra itu, saya ajak duduk di kelas, saya beri masukan-masukan kalau kelakuannya anaknya di kelas ini begini-begini. Gitu, Pak, suka buat ulah, meresahkan temannya gitu toh. Terus ibunya saya minta untuk menunggu si Citra barangkali 2 hari atau 3 hari supaya ibunya ini tahu kelakuan anaknya kalau di sekolah ini bagaimana, kan begitu, Pak. Nah, ini ibunya juga nunggu si Citranya ini. Tapi setelah ibunya ini di sekolah nunggu si Citra, malah si Citranya itu ngikut ibunya saja di luar kelas malahan. Malah ganti acara, Pak. Ganti acara lagi si Citranya melindot sama ibunya terus. Sampai tugasnya itu saya antar ke emper. Nek ten ngajeng kelas niku ten emperan ngoten niku. Terus malah kula niki fokus pelajaran saya terpecah, Pak. Enten sinten Jawi, enten sinten mlebet kelas ngoten to. Nah, suatu saat ibunya saya juga suruh masuk, saya suruh duduk di pojok untuk ngawasi anaknya supaya saya tidak wirawiri gitu. Iya. Nah, terus di kemudian hari ibunya Citra juga
ini sama bapaknya Citra dipanggil ke sekolah juga untuk diberi masukan begitu. Nggih, nggih. Tuh, pada akhirnya si Citra ini lama-lama juga manut, Pak. Sedikit demi sedikit juga sudah mulai ada Iya, perubahan iya, iya. daripada waktu Kok saya jadian, Bu. tadi. Jadi penasaran kalau kita melihat Citra secara keseluruhan itu mungkin apa yang membuat dia itu unik di mata Bu Nani? Adakah mungkin bakat-bakat tersembunyi? Biasanya anak seperti itu punya kelebihan biasanya. Iya, Pak. Atau minat khusus dan mungkin cara-cara berinteraksinya untuk mencari perhatian Bu Nani pada waktu di kelas itu Betul. bisa diceritakan nih, keunikan si Citra ini barangkali yang menjadi Nggih, kelebihan dia dan itu kan nanti mungkin bisa menjadi potensi yang berharga bagi Citra untuk bisa dimaksimalkan itu Bu Nani. betul. Si Citra ini Pak, kalau menyalin itu tulisannya bagus, rapi, Pak. Dibandingkan teman-temannya lebih bagus ya? Gimana? Dibandingkan dengan teman-temannya lebih Iya, bagus? bagus, Pak, bagus. Oh, iya, Bagus iya. si Citra ini dibandingkan dengan temannya. Tinggi rendahnya huruf itu sudah sejajar, sudah bagus, Pak. Huruf yang pakai Y, J gitu juga sudah gandul yang Iya, iya, iya. itunya, gandulnya itu. Kemudian kalau mewarnai itu Monggo sebenarnya Bu, itu juga di ngapunten. Bu Sri apa Bu Wahyuni yang jadi bagus co-host? gitu, Pak. Untuk mewarnai juga bagus, rapi begitu, Pak. Bu Yuni yang co-host ya? Yang Oke, nggih. belum bisa Ini fokus Bu itu Yuni untuk sebentar. tenangnya di kelas itu loh, Pak. Itu ya, 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 ya. Ini untuk Terus Bu Nani yang bisa dilakukan untuk menangani situasi tersebut seperti apa, Bu? Nggih, monggo di ngapunten Bu. untuk Monggo, menangani ini langsung aja. saya juga mengadakan pendekatan dengan Citra itu tadi, Pak, dengan cara individu. Misalnya Iya, waktunya sudah pulang, si Citranya belum dipulangkan, saya kasih pelajaran tambahan, gitu. Saya ajari untuk membaca meskipun hanya satu lembar, tapi untuk kelas 1 kan yang ada gambarnya itu, Pak ya, yang menarik itu supaya si Citranya tertarik karena ada gambarnya itu. Saya ajari untuk membaca, untuk mengeja huruf-huruf begitu, Pak. Dan juga untuk apa itu mewarnainya juga saya tambahi lagi supaya nanti sebagai sisi keunggulannya si Citra ini nanti dalam menggambar gitu, Pak. iya, iya, betul, betul. Iya, iya. Jadi Citra ini adalah pribadi yang unik ya. Oke, Pak. Pribadi yang unik. Dan saya yakin terkandung potensi yang besar dari perilaku hiperaktifnya itu. Tapi di sisi lain kan membutuhkan energi yang dan waktu yang lebih untuk Oke. menangani si Citra ini ya. Oke. Kalau mungkin kita berpikir di luar kebiasaan sehari-hari mungkin ada strategi atau pendekatan yang terlintas di pikiran Bu Nani, mungkin ada cara-cara yang membuat pelajarannya itu lebih menarik bagi Citra itu mungkin seperti apa, Bu? Menarik bagi Citra tetapi tidak mengganggu dari teman-temannya gitu. Jadi semuanya bisa fokus dan kemampuannya si Citra ini bisa lebih digali dengan cara-cara kreatif kita untuk bisa menyalurkan energi secara positif buat si Citra ini. Mungkin Ya, Pak. Saya kan untuk kelas 1 itu kan lebih banyak menggunakan tulisan-tulisannya ada gambar-gambarnya itu ya, Pak ya, dari oh ya sumber-sumber betul gitu. pembelajarannya ada gambar-gambarnya itu kan supaya anak tertarik kan lebih menarik gitu toh. Dan juga saya terkadang menggunakan video, Pak. Ya bagus Supaya sekali nih kamu. ya, menggunakan video anak itu kan tertarik bisa diam. Yang lain juga akan lebih tertarik dan Citra pun juga akan lebih tertarik pada pelajaran yang menggunakan video. Kadang saya menggunakan gambar-gambar itu saya print. Kalau ada misalnya burung Garuda atau apa itu saya membeli yang poster besar itu loh, Pak.
Yang Nggih. itu juga supaya anak-anak itu lebih tertarik begitu. Nggih nggih Kemudian nggih. saya Pak, memberikan reward pada anak-anak termasuk si Citra. Saya kasih Nggih nggih, stiker, termasuk nah ikut. niku saya acungi jempol dan, kata-kata yang positif, gitu Pak. Kadang Hmm. si Citra itu minta, "Bu dijajakke," ngoten. Nah untuk reward-reward-nya Iya iya saya iya. jajak Nggih. nih, saya ajak ke kantin, gitu Pak. Nggih nggih, bagus sekali ide-idenya itu, Bu. Mungkin, dari sekian, eee, ide-ide itu yang mungkin bisa diprioritaskan dulu untuk minggu ini ketika nanti, setelah liburan ini kan Citra masuk kembali. Mungkin yang panjenengan prioritaskan yang Nggih. apa, Bu? Untuk minggu-minggu ini nanti setelah masuk kembali saya prioritaskan ke Citra itu Pak, saya akan menanya-nanya dulu. Misalnya liburan Ya, ini nggih. kemana? Anak anak itu nanti kan bercerita, seneng, gantian-gantian gitu kan, Nggih nggih ganti dengan nggih. teman-temannya, saling menanggapi begitu dulu, Pak. Dan itu nanti kan terus kemudian diajak nyanyi-nyanyi, misalnya Iya. naik-naik ke puncak Senang kalau gunung, nah nyanyi-nyanyi itu kapan seneng ya? nyanyinya kan Nggih. itu, seneng, Pak. Kalau nyanyi-nyanyi itu kan senang, masih Mmm. kelas rendah kan masih suka nyanyi, gitu, Pak. Terus Mmm. si apa ya, menggunakan istirahat gerak gitu, Pak. Istirahat bergerak Oh, misalnya diajak ya nggak bisa anu ya, bertepuk nggak bisa diam ya masalahnya anaknya ya? nggih, diajak misalnya pelajaran lagi, setelah itu diajak bertepuk atau pokoknya gerak-gerak gitulah, Pak, untuk supaya dia itu bisa Iya iya. fokus, kemudian duduk, manut gitu. Iya. Masalahnya anaknya nggak suka diam, Pak. Sukanya bergerak Nggih terus itu. nggih, Pak. Nggih, Iya nggak iya. bisa diam. Iya iya. Terus barangkali, ukuran keberhasilan untuk menangani Citra ini menurut Bu Nani seperti apa? Iya, ini Pak, saya akan mencatatnya ya. Nanti Citra itu bisa duduk setiap harinya itu berapa menit. Kita Oh iya, catat, kita hari ini mungkin titeni gitu anu loh, ya, Pak. hari ini 10 menit, Nggih, besok 15 dititeni. menit Nanti itu udah nggih, nah nanti nggih nggih. kita kasih stiker misalnya, "Mbak Citra, anu, ayo lomba diam." Misalnya kan diadakan lomba dengan teman-temannya gitu aja untuk menarik dia. Misalnya 20 menit, nanti kalau bisa 20 menit gitu kan, kemudian terus kita kasih reward seperti dibelikan stempel itu loh, Pak. Stempel Nggih yang nggih, stiker, nggih ditempelkan di nggih. tangannya itu loh, ada bintang-bintangnya itu kan sudah juga Sudah menarik pernah ya emosi. itu, sudah pernah ya seneng Nggih. itu? Sudah nggih. Nggih, seneng, Pak. Udah Nggih nggih itu nggih. ada gambar bintangnya itu, bintang 1 atau bintang 2 sampai bintang 4 Nggih nggih. itu kan nanti seneng juga gitu, Pak. Nggih nggih nggih. Baik Bu, nggih. Mungkin, eee, pembicaraan kita itu menarik sekali. Barangkali nanti kapan kita bertemu kembali untuk nanti bisa ngobrol-ngobrol tentang, kemajuan si Citra ini. Terus Nggih. bagaimana nanti perkembangannya seperti apa, nanti saya pengen penasaran penasaran terhadap anu, treatment yang Ibu Nani nanti berikan kepada si anak ini. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Sakniki kula setelah napa nggih, coaching kalih panjenengan niki, Pak, kula lebih optimis, merasa optimis ngoten, Pak, mungkin untuk menghadapi si Citra niki. Nggih, terima Nggih, kasih loh, Bu, bagaimana nggih. nanti nggih lebih optimis untuk, pendekatan lagi ke si Citra. Setelah Nggih masuk nggih. nanti bagaimana saya nanti akan, membuat trik-trik baru untuk si Citra begitu, Pak. Nggih, siap, nggih nggih nggih. 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 Jadi, Nggih. saya juga menantikan untuk mendengar tentang kemajuan si Citra ini mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, dan saya juga senang sekali mendengar optimisme Bu Nani dan juga memperluas pandangan kita, bagaimanapun nanti kita
bisa kita bayangkan kalau kita bertemu 2 minggu dari sekarang, ada kemajuan dari si Citra ini akan merupakan sesuatu yang bisa berharga bagi diri kita dan juga berharga bagi Citra, gitu ya Bu ya? Oke. Iya Pak Didik. Nggih. Terima kasih Pak Didik. Sama-sama Ibu. Nggih, nggih. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung ya Bu? Oke, langsung Saya apa? sebagai kucing. Monggo ini masih rekamnya tidak di Dijeda nggih. tidak di stop. Nggih. Lanjut saja, nggih. Oke. Pun pinten menit niki wau, Pak? Aduh, wow, ketoknya lebih dari 15 menit pun nanten nggih. Sampun. Oh, nggih, pun. Ini kita mulai 10 lebih 5. Oke. Enggak, Bu? Selamat pagi Pak Didik. Mungkin apa yang ingin Pak Didik sampaikan pada hari ini? Nggih. Apa kabarnya Pak Selamat Didik? pagi Bu Nani. Nggih. Saya ingin curhat ini membahas tentang kesulitan saya dalam mengelola berbagai tanggung jawab yang saya miliki. Oke. Saya merasa kewalahan terhadap semua peran yang saya jalankan selama ini, Bu. Jadi tanggung jawab yang saya emban sekarang itu selain mengajar, saya juga sebagai tim pengembangan sekolah, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai ketua MGMP dan sebagai ketua PGRI juga, sehingga saya merasa tidak bisa menangani semuanya itu dengan baik loh Bu. Karena apa? Karena saya ini loh, kadang-kadang berlari dari tugas satu ke tugas yang lain itu, dan menjadi kekhawatiran saya yang ada di benak saya karena setiap peran yang saya emban itu perlu energi dan energi saya terbagi. Kadang-kadang saya merasa seperti komedi putar itu, Bu. Komedi putar yang berputar terlalu cepat. Jadi kuda-kuda dalam komedi putar itu mewakili tanggung jawab saya. Jadi mengajar, kemudian tim pengembang sekolah, pembina ekstra, kemudian ketua MGMP, ketua PGRI, kemudian di situ masih ada usaha di rumah dan sebagainya, itu saya terus seperti ini Bu, seperti melompat dari kuda satu ke kuda yang lain dan berusaha untuk tidak jatuh. Tapi itu semua saya lakukan dengan sebaik-baiknya, saya juga berusaha untuk itu. Tapi yang saya inginkan itu kemampuan saya untuk ini. Kalau komedi putar itu berlari, berputarnya cepat, saya pengen komedi putar itu berputarnya itu lambat gitu, sehingga saya menunggangi kuda dari kuda satu ke kuda yang lain itu bisa lebih mantap dan tidak terjatuh karena bisa memegang kendali itu Bu. Jadi saya itu sangat peduli dan tidak mengabaikan peran saya. Dari setiap tanggung jawab itu dalam benak saya itu adalah suatu amanah yang harus saya emban. Misalnya saya mengajar, saya ingin sepenuhnya hadir untuk siswa saya, kemudian tanpa memikirkan rapat MGMP gitu. Ketika saya sedang rapat di dalam tim pengembang sekolah itu, saya juga ingin berkontribusi secara penuh itu. Jadi tidak memikirkan bagaimana nanti menyampaikan ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian yang saya bayangkan itu ini, bisa ritme kerja saya itu lebih teratur dan terkendali gitu loh, Bu. Jadi pada akhirnya tujuan yang saya harapkan itu bisa selesai semuanya. Ya. Tanpa merasa bahwa mungkin kesehatan
mental itu terutama itu dan fisiknya juga terkuras gitu. Saya merasa kewalahan dan membutuhkan energi yang membagi-bagi energi untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Itu situasinya seperti itu, Bu. Iya, nggih. Pak Didik tadi kan sudah menceritakan kesibukan Pak Didik. Pak Didik aktif di MGMP, ketua MGMP, ketua PGRI, sebagai tim pembina ekstra di Nggih, sekolah, gitu nggih, Pak. nggih. Ketua MPLS ini nanti. Nah, terus masih ada usaha lagi di rumah. Begitu banyaknya kesibukan-kesibukan Pak Didik yang harus dijalani oleh Pak Didik. Kemudian perasaan Pak Didik saat ini untuk menghadapi tanggung jawab ini bagaimana? Nggih. Ya kadang-kadang itu saya merasa stres gitu loh, kadang-kadang sih. Saya ingin melakukan yang terbaik di setiap peran itu, tapi rasanya waktu dan energi saya itu tidak cukup gitu. Jadi setiap hari saya bangun pagi itu dengan daftar tugas yang panjang dan menanti. Jadi perasaan berat itu juga menekan saya. Kemudian pada saat tidur itu tidurnya juga nggak nyenyak, Bu. Karena bayang-bayang tugas-tugas besok itu masih menumpuk gitu. Nggih. Gitu. Jadi perasaan saya ya kadang-kadang juga frustasi karena tugas-tugas yang saya emban itu terlalu banyak. Bahkan yang mungkin yang paling menyedihkan adalah waktu untuk keluarga itu sering terganggu karena pekerjaannya belum selesai. Saya mungkin secara fisik itu hadir makan bersama istri dan anak, tapi di pikiran saya itu adalah tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas yang lain yang ada di pikiran saya. Sehingga saya ingin memberikan yang terbaik untuk setiap peran ini dan saya melihat bahwa memang setiap area dari tugas saya itu membutuhkan energi untuk saya bisa menyelesaikan. Namun waktu itu berlalu begitu cepat seperti kita dioyak-oyak oleh deadline itu ya. Jadi ada begitu banyak yang ingin saya lakukan, banyak ide yang ingin saya wujudkan, tapi saya merasa terbatasi oleh waktu dan sebagai manusia fisiknya juga terkuras itu. Jadi saya tahu bahwa situasi itu saya tidak pengen situasi ini berkelanjutan itu. Saya khawatir jika terus menerus itu nanti akan mengalami down dari sisi mental. Sehingga saya merasa gimana ya, merasa bersalah kalau nanti melepaskan salah satu tanggung jawab yang saya emban. Yang saya inginkan itu ya tetap terlibat di peran ini semuanya dengan cara yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian saya pengen menemukan cara untuk mengelola waktu sehingga saya bisa memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan kesehatan dan hubungan saya dengan keluarga. Saya yakin ada solusinya lah, cuman nanti solusinya itu saya masih gerambyang gitu. Gitu. Kemudian Pak Didik tadi kan seolah-olah merasa kewalahan dengan tugas-tugasnya, ngoten nggih Pak? Betul sekali, Bu. Betul sekali. Merasa kewalahan, terus harus punya trik-trik atau tips-tips untuk mencapai tujuan semua itu supaya semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar, semua tanggung jawab Pak Didik bisa terlaksanakan dengan bagus, ngoten nggih Pak nggih. Kemudian untuk mencapai tujuan itu tip-tipnya Pak Didik nanti kira-kira bagaimana? Jadi tujuan itu nanti tercapai itu saya bisa merasa lebih tenang ya. Indikatornya kalau sudah bisa tidur nyenyak di malam hari itu berarti
pekerjaannya itu berarti sudah terselesaikan dan merasa puas terhadap kontribusi yang atau peran yang sudah saya lakukan. Jadi untuk mengalami perubahan ya, untuk bisa membuat perubahan dalam kehidupan nyata itu mungkin gini ya. Saya pengen merasakan ketenangan batin yang lebih besar, bisa tidur nyenyak gitu. Kalau satu saat tidak memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya, yang besok karena sudah selesai itu. Jadi ketika bangun pagi itu merasa lebih bersemangat, kemudian tidak kehilangan energi, dan pekerjaan saya akan merasa lebih puas kalau kontribusi dan peran saya itu dapat saya laksanakan dengan baik. Barangkali Rasanya pripun? rasanya plong begitu nggih, Pak, nggih? Ya rasanya Kalau pulang sudah gitu. bisa tidur nyenyak, Selesai. rasanya plong, bangun pagi fresh begitu nggih. Iya betul sekali, nggih. Nggih. Nah, nggih. Terus untuk identifikasi ini, Nggih. coba Pak, coba ceritakan pembagian waktu untuk Pak Didik melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya Nggih. sebagai ketua MBGMP atau beban mengajarnya Pak Didik di sekolah, itu Pak Didik kan harus punya manajemen waktu yang harus ditepati begitu. Betul sekali, Nggih. 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 Itu bagaimana itu manajemennya? Cara manajemennya Pak Didik? Nggih. Jadi saya di sekolah itu mengajar jam yang gemuk, ada 27 jam per minggu. Dan juga masih sebagai tim pengembang sekolah yang selalu berkoordinasi tiap minggu itu, ada 5 sampai 6 jam. Ada sebagai pembina ekstra pramuka itu tiap hari Sabtu, Bu, dan pembina ekstra PMR itu tiap hari Jumat. Itu. Kemudian di MGMP ada koordinasi MGMP itu setiap hari Rabu. Kalau sebagai pengurus PGRI itu bervariasi sesuai dengan apa namanya situasi dan kondisi. Jadi saya sebagai guru itu tetap saya prioritaskan menjadi porsi yang terbesar karena saya mengajar 27 jam itu setiap minggu. Nah, di luar itu untuk persiapan sebelum mengajar kan kita harus melakukan persiapan, mendesain pembelajaran, kemudian memeriksa tugas-tugas siswa, konsultasi dengan siswa setiap harinya. Kemudian di dalam tugas sebagai tim pengembang sekolah itu saya juga membutuhkan waktu juga. Setiap minggu mesti ada kita koordinasi di tim pengembang sekolah itu. Kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler itu saya juga 2 hari per minggu. Itu masing-masing biasanya mulai jam 2 sampai jam 4 sore itu. Kemudian untuk tugas-tugas MGMP itu setiap Rabu itu saya harus ke Wonogiri ya. Atau mungkin juga lewat Jimit itu berkoordinasi dengan teman-teman pengurus untuk merencanakan program-program MGMP. Gitu. Saya menyadari bahwa itu beban yang berat dan mengapa saya perlu menemukan cara yang lebih baik untuk mengelolanya itu, dan saya tidak ingin melepaskan salah satu ini sebagai bagian dari tanggung jawab saya. Gitu. Pengen keseimbangan, Bu, intinya keseimbangan dan manajemen waktu yang khusus dan juga ini punya jadwal harian yang harus ditepati atau yang disiplin waktunya itu yang kadang-kadang saya masih sulit untuk melaksanakan adalah disiplin waktu. Ketika nanti saya sudah bisa mendisiplinkan waktu saya yakin semua tugas dan tanggung jawab itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Begitu, Bu Nani. Oke. Sangat menarik ini pekerjaannya Pak Didik ini yang luar biasa. Pekerjaan dan tanggung jawabnya Pak Didik yang sangat luar biasa ini semua bisa tercapai dengan harus tepat waktu begitu ya Pak ya. Betul jadi sekali, Pak Didik juga harus manajemen waktunya harus tepat untuk dilaksanakannya. Kemudian kalau sudah ada
tercapai tujuan-tujuan Pak Didik bisa plong rasanya Ya, di rasanya plong gitu loh, luar nggih. Nggih, nggih. Nggih, Pak. Kemudian untuk, tadi yang sudah kita bahas, kemudian ide-ide yang muncul untuk mencapai tujuan untuk mengelola semua tanggung jawab ini kira-kira bagaimana, Pak? Ya, jadi mungkin, saya Rencananya tuh. perlu lebih tegas dalam menetapkan batasan waktu untuk setiap peran yang saya emban, dan mungkin saya bisa mencoba teknik untuk memanajemen waktu yang lebih efektif berdasarkan prioritas yang menjadi tugas saya, itu. Oke. Nggih, idenya Pak Didik ini sangat menarik, luar biasa ide-idenya Pak Didik untuk, mengatasi semua tanggung jawab tugas-tugas Pak Didik ini. Kemudian, ide ide yang menarik lagi misalnya untuk yang akan datang lagi misalnya Pak, nanti kalau reorganisasi misalnya PGRI Pak Didik terpilih lagi, Ketua MGMK Pak Didik terpilih lagi, mungkin ada ide-ide yang baru lagi mungkin Pak, untuk supaya Pak Didik ini lebih bisa manajemen waktunya, lebih bisa mengatur jadwal-jadwalnya begitu, Pak. Nggih, nggih. Kemarin saya juga pernah mengikuti sebuah pelatihan yang menarik sekali untuk, berkaitan ada hal yang disampaikan oleh, narasumber itu namanya teknik Podomoro gitu. Teknik Podomoro itu adalah teknik, memanajemen waktu untuk bisa bagaimana, waktu kita itu berharga dan bisa meningkatkan produktivitas kerja. Tetap fokus dalam bekerja, tetapi, semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu kemarin saya pengen mencoba menerapkan, alur, manajemen waktu berdasarkan teknik Podomoro itu ya. Ada mungkin langkah-langkahnya, pengen step-stepnya pengen saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu Bu. Berarti ada teknik yang baru lagi ya Pak ya? Iya, iya, Namanya yang mungkin teknik yang Podomoro. mungkin saya yakini itu bisa, membuat manajemen waktu saya itu lebih lebih baik. Itu teknik Podomoro itu sistemnya bagaimana ini Pak? Apa kita berkolaborasi dengan teman yang lain sehingga kita Podomorone begitu apa? Iya, itu, bagaimana apa namanya, eee, kita itu bisa memanajemen waktu dan fokus terhadap pekerjaan itu ya. Tapi saya belum, tertarik tapi belum mempelajari secara mendalam dan saya pengen, mempelajari dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan termasuk nanti, apa namanya, jadwal, schedule harian itu bisa kita laksanakan dengan penuh kedisiplinan, Bu. Jadi, kita buat jadwal harian dan, apa namanya, tugas-tugas itu, sesuai dengan jadwalnya itu. Oke. Bagus ini Pak, tip yang baru. Bagi saya juga baru mendengar ini Pak. Iya, Kemudian ya iya, Pak ya, untuk ini mengukur keberhasilan dari tindakan ini, eee, yang Bapak lakukan nanti, bagaimana ini Pak? Untuk mengukur ini, keberhasilannya dari teknik-teknik dan, iya. yang Bapak Jadi punyai tadi. nggih, betul, Bu. Jadi saya akan mencatat berapa kali saya mematuhi batasan waktu yang saya tetapkan sendiri gitu. Saya juga Oke. akan memperhatikan tingkat stres dan kualitas tidur saya ya. Jadi indikatornya tadi kalau tidurnya itu nyenyak berarti, eee, tugas-tugas itu bisa Selesai. selesai dengan baik gitu. Oke. Nggih Pak Didik. Nah mungkin dari, apa yang selama ini Pak Didik, eee, ingin ceritakan pada saya, mungkin sudah ada gambaran-gambaran begitu ya Pak ya? Ada, Nggih, eee, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pak Didik begitu nggih? nggih, nggih, nggih. Nggih. Mungkin begitu Pak? Nggih, Sudah jadi nggih, anu terima kasih Bu,
sudah membagi waktu dengan saya Nggih. di kesempatan pada hari ini, dan saya sekarang lebih optimis, ya saya sadar bahwa, saya perlu lebih tegas lagi dalam mengelola waktu. Tidak ragu untuk nanti meminta bantuan dan mendelegasikan tugas kepada yang lain ketika nanti, saya tidak mampu, dan juga penting untuk menjaga keseimbangan hidup ini loh, Nggih. terhadap Betul, semua Pak. tugas dan tanggung jawab kita itu. Nggih, jadi pengen lagi nanti suatu saat saya pengen cerita terhadap kemajuan dari situasi yang seperti ini, Bu. Nggih, terima kasih Nggih. sudah hadir, membersamai saya, mendengar curhatan saya, dan juga apa namanya, sama-sama belajar untuk berbagi dalam pertemuan kita hari ini, Bu. Nggih, terima kasih Nggih. loh, Bu, nggih atas Nggih, waktunya. Pak. Ya, sami-sami Pak Didik, semoga tugas-tugas Pak Didik yang diemban oleh Pak Didik begitu banyaknya, Pak Didik bisa manajemen membagi waktunya baik untuk pekerjaan dan untuk keluarga, begitu nggih, Pak, nggih. Amin, amin, amin. Sehat-sehat selalu Pak Didik. Nggih, sama-sama, Sehat Bu. Terima selalu kasih, Bu. Pak Didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.